Hai Sobat Sukses, kali ini saya akan membahas terkait dengan kalau Anda sudah melaporkan pajak, ya, tapi rekening bank yang Anda laporkan tidak sesuai, maka Anda tidak bisa buat rekening baru loh. Yuk simak lengkapnya setelah yang satu ini. Oke teman-teman ya, masih ingat ya cerita saya yang di konten-konten yang lain terkait dengan pajak sudah bisa intip yo lo rekening Anda ya, terutama Anda yang rekeningnya 1 miliar ya. Itu sempat disonding ya dari PMK 47 ya tahun 2024 yang menjelaskan bahwa tata cara terbaru untuk pemeriksa petugas ya bisa intip rekening Anda. Jadi petugas pun tidak serta-merta langsung asal buka. Ya, tapi dengan PMK itu bisa memberikan kewenangan bagi mereka bahwa mereka bisa loh buka akses rekening Anda. Ya, jadi itu yang kita mesti tahu ya terkait dengan kewenangannya sudah diberikan sebegitu besarnya terhadap petugas pajak. Ya, saya harapkan juga dengan ini petugas pajak juga apa ya bisa memanfaatkan dengan berkapabilitas ya dan berintegritas ya. Jadi juga ini juga sama-sama. Jadi petugas pajak pun yang nonton video ini juga harus bertanggung jawabin ya. Jangan asal buka gitu ya. Jangan asal gara Anda punya kekuatan yang besar nanti malah BP-nya ditekan-tekan gitu ya. Atau malah mohon maaf nih Anda mohon maaf ya mungkin melakukan tindakan yang kurang enak gitu ya di WP ya. Either Anda menekan dan meminta sesuatu ya, itu juga harapannya jangan ya, karena kita bersama sedang berusaha supaya Indonesia menjadi negara yang adil ya dan terbuka. Jadi saya harapkan juga sama-sama ya, bukan hanya WPJ yang belajar, tapi kalau petugas pajak ini yang nonton juga yuk boleh yuk, silakan teman-teman juga gunakan kekuatan Anda gitu ya dengan baik ya. Nah teman-teman kembali ya bahwa terkait dengan rekening yang bisa diintip ya. So, saya selalu ngomongkan bahwa teman-teman ini sudah bukan hal yang baru karena sudah dari lama saya ngomongkan bahwa petugas pajak sudah bisa lihat rekening Anda ya. Dari nominal yang terkecil pun mereka bisa lihat ya. Dan itu sudah saya buktikan sendiri anyway. Cuma yang terkait dengan aturan yang baru ini PMK 47 tahun 2024 ini itu lebih menegaskan lagi tata caranya. Ya, gimana cara membukanya. Tidak boleh asal serta merta. Satu hal yang perlu teman-teman perhatikan, kadang-kadang yang terjadi di lapangan, ketika petugas pajak meminta rekening, ya ternyata si orang yang diminta rekening tidak mau memberikan. Ini pernah kejadian. Ya, dan sering kejadian anyway gitu ya. Akhirnya petugas pajak menggunakan otoritasnya untuk meminta rekening kepada perbankan. Nah, di undang-undang tersebut dijelaskan bahwa ketika Anda sudah dalam proses SP23 tadi ya, permintaan data dan klarifikasi, ternyata Anda mau melakukan kecurangan dengan menghindari pajak ya, rekening Anda tutup dan sebagainya, Anda buka rekening baru. Tertulis jelas buat teman-teman bahwa di undang-undang tersebut, di PMK tersebut menjelaskan bahwa untuk teman-teman yang sudah mendapatkan kondisi dilakukan pemeriksaan tahap awal, sudah tidak boleh lagi buat rekening baru. Ya, kenapa? Karena kalau Anda buat rekening baru, Anda kan lagi berusaha untuk menghindarkan masalah. Anda menyembunyikan sesuatu. Nah, itu sudah tertera bahwa pihak perbankan ataupun Anda tidak diperkenankan melakukan itu. Jadi sudah jelas, kalau Anda mau lari kemana-mana, sudah nggak bisa. Nah, ketika Anda sudah mendapati mau lari, ya sudah diblok. Nggak boleh lagi buka rekening bank. Ya. Karena actually nanti teman-teman, ini saya belum tahu ya kondisinya sampai seperti apa. Tapi pemerintah ini kan lagi mengembangkan program namanya Cortex System. Ya, program Pesia. Dulu sudah sempat tahu bahwa di perbankan ada program namanya Akasia. Itu juga sudah link. Ya. Nah, pertanyaannya gimana Pak untuk bisa ngeblok buka rekening? Ya, ini pemikiran sederhana teman-teman yang saya pikirkan ya adalah gimana caranya. Actually, perbankan sudah masuk ke program perpajakan Akasia tadi. Ya, ketika ada Cortex System, itu kan masuk ke dalam satu satu jalur utama ya untuk menerbitkan surat SP2TK, mengontrol prosesnya. Jadi SP2TK ke depan teman-teman akan nyambung semua sama Cortex System gitu ya.
Ceret gitu ya. Dari sana akan dikontrol hasilnya gimana. Diperiksa atau enggak, outputnya gimana. Itu akan benar-benar dikontrol dengan baik. Dan kemungkinan kalau seperti ini akan begitu cepet SP2TK, dia akan langsung nyambung ke program AKASI yang saya sebutkan tadi. Tapi saya nggak tahu itu seperti apa teknisnya ya. Dan di program bank langsung kelihatan kedetek, jebret. Orang ini dapat surat cinta. Ya, maka tidak diperkenankan buat rekening baru. Nah, kemungkinan bisa seperti teman-teman tahu, saya actually ini hanya asumsi, tidak tahu secara teknis seperti apa. Ya. Nah, tapi yang perlu teman-teman perhatikan bahwa sudah semakin ketat. Ya. Sudah semakin sebegitu ketatnya perpajakan di Indo, ya. Kalau teman-teman belajar dari negara lain itu lebih gila lagi. Semua aktivitas masyarakatnya dipantau, ya. Keuangan, aktivitas apapun ya. Bahkan di handphonenya beli apa itu ketahuan semua, ya. Sering nonton apa ketahuan semua. Ya, itu saking sebegitu maraknya teknologi, begitu canggihnya teknologi sehingga kita sebagai manusia pun sudah terkontrol oleh data yang ada dalam keseharian kita. Buka handphone, kita buka apa, website yang kita buka apa, kita sering nonton website apa, Anda sering liatin apa, ketahuan semua, Anda nelpon siapa, ya. Nah, itu disambungkan dengan perpajakan akan sangat lebih nyambung lagi, ya. Misal aja ada di program Siap ya yang sudah tersambung. Anda belanja listrik, belanja telepon ya, Anda belanja lewat online mungkin ya. Itu nyambung semua. Wah, teman-teman. Ya bisa bayangin ya. Kalau sampai di luar negeri sudah seperti itu ya. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Ya. Apakah mungkin? Mungkin banget. Ya tinggal tunggu waktunya. Dan apakah pemerintah kita akan ke sana atau enggak? Nah gitu. Kalau tak lihat sih harusnya akan ke sana, ya. Nah, terus pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan teman-teman untuk menyikapi hal tersebut, ya? Nah, satu hal teman-teman yang saya perlu dorong buat teman-teman yaitu adalah apa? Kita mulai berpikir untuk bagaimana caranya Anda melakukan pelaporan pajak yang sebenar-benarnya, ya. Buat teman-teman yang hari ini masih menggunakan NPWP pribadi untuk perpajakan, tidak ada masalah, ya. Tapi kalau Anda memang kondisinya sudah masuk ke kondisi profitnya gitu ya, lebih daripada 500 juta per tahun, 500 juta per tahunnya profitnya. Saran saya sih Anda mungkin lebih baik menggunakan pembukuan CV atau PT, ya. Kalau Anda nggak mau pun ya udah, tapi minimal di pribadi Anda pun Anda sudah punya pembukuan, ya. Apalagi kalau CV sama PT. Kenapa teman-teman? Karena kondisinya gini, pajak itu sekarang nanti ya, kalau Anda sudah masuk ke PSIAP dan sebagainya, ketika Anda diperiksa, ketika Anda dimintai penjelasan, yang bisa menyelamatkan Anda itu hanya data yang Anda punya. Ya, yaitu apa? Ya laporan keuangan. Kalau PT dan CV, kemungkinan besar mereka akan buat laporan keuangan. Ya, jadi kalau misalnya Anda CVPT wajib punya laporan keuangan. Kalau hari ini Anda belum punya laporan keuangan atau apalagi Anda pakai jasa pihak ketiga untuk membuat laporan keuangan Anda, saran saya, yuk belajar gimana caranya Anda membuat laporan keuangan sendiri. Ya, jangan Anda sampai tergantung sama pihak lain. Ya. Nah, cuma yang pribadi ini seringkali saya lihat hampir semua orang pribadi yang tidak pernah membuat pembukuan yang rapi, ya. Terutama untuk Anda yang pribadi yang pengusaha ya. Kalau Anda pribadi yang profesional ya itu nggak terlalu pusing, itu nggak terlalu banyak juga ya. Apalagi mutasinya juga kelihatan ya. Itu ya nggak haruslah Anda membuat laporan keuangan pribadi. Tapi kalau misalnya Anda kondisinya sudah sebagai pribadi tapi Anda punya usaha nih, let's say Anda punya UMKM-nya lengket sama NPWP Anda, ya. Saran saya teman-teman, Anda mesti pikirin gimana caranya supaya UMKM Anda ada laporan keuangan yang jelas. Anda harus pakai laporan keuangan yang model apa, ya. Jadi kalau Anda punya laporan keuangan, sewaktu-waktu pemeriksa pajak datang, Anda tanyain, Anda punya bukti nih, ini Pak buktinya, ini yang paling penting, ya. Jadi tidak bisa lagi Anda bergen, Anda ngomong lewat lisan. Wah Pak, saya nggak salah Pak, saya harusnya gini. No, tidak bisa teman-teman. Yang bisa Anda lakukan adalah apa? Anda tunjukin buktinya, ya. Apalagi kalau Anda sudah lapor benar, ya. Kayak kami dulu pernah diperiksa teman-teman. Jadi anyway bukan berarti konsultan nggak diperiksa ya. Saya pun pernah diperiksa. Tapi karena kami sudah lapor benar, kami sudah tulis semuanya dengan detail dan kami open semuanya, kami lapor semuanya.
Kalau dipanggil, kami tunjukkan data dan sebagainya, pemeriksa apapun nggak ketemu. Karena kita udah laporkan benar. Dan setengah jam mungkin kami nggak sampai 15 menit, setengah jam udah kelar, kita pulang. Ya. Karena pemeriksa nanyain hal yang sudah kita beresin, kita udah lapor dengan sebenar mungkin. Jadi mereka nggak bisa menemukan apapun. Nah harapan saya, teman-teman juga bisa seperti itu. Jadi waktu Anda digunakan untuk apa? Untuk lebih mengembangkan usaha Anda. Ya. Usaha Anda bisa lebih bermanfaat lagi. Bisa jadi berkat bagi banyak orang. Daripada Anda bingung untuk menghindari pajak. Ya, nggak sip juga. Ya. Nah itu mungkin perlu teman-teman pertimbangkan. Teman-teman yang pengen belajar bagaimana cara Anda menyikapi ya surat cinta pajak atau SP2DK, Anda bisa membalasnya. Gimana cara balasnya? Kalau toh misalnya Anda masuk ke dalam pemeriksaan, gimana cara nanganinya? Data-data yang apa yang harus Anda siapkan? Anda boleh pelajarin satu e-course kami, yaitu bagaimana menghadapi SP2DK dan meminimalisasinya. Ya, kami sudah siapkan trik-trik yang baik untuk Anda bisa lakukan secara legal. Ya, untuk Anda bisa menghadapi pemeriksaan, untuk Anda bisa menghadapi surat cinta pajak dengan cara yang elegan. Ya, untuk itu teman-teman yang mau belajar, teman-teman boleh lihat linknya di deskripsi. Sekian video ini kami buat. Semoga teman-teman yang nonton tambah insight ya terkait dengan materi hari ini. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini, silakan Anda di-share ke teman-teman yang lain. Anda juga boleh like dan subscribe ya supaya Anda juga bisa selalu in touch ya dengan konten-konten yang kami buat. Dan buat teman-teman yang pengen bertanya, silakan Anda boleh drop pertanyaan di kolom komen ya, akan saya jawab semaksimal mungkin. Atau teman-teman yang pengen bertanya dan dapat respon cepat ya, Anda boleh DM saya di Instagram. Saya akan lebih jawabnya lebih gampang mungkin kali ya di Instagram ya. Sekian buat teman-teman, semoga teman-teman saya akan selalu sehat, selalu diberkati dan selalu happy ya. Bye.